Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa warta lisan. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami memohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu pada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja dan penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini merupakan khotbah pengajaran. Setelah khotbah akan ada sesi tanya jawab. Umat yang berada di ruang ibadah ini dapat bertanya langsung, dan umat yang mengikuti ibadah secara online dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom live chat YouTube. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Tuhan, Pendeta Emeritus Robi I. Chandra, Penatua Sianitong, Penatua Siwi Kristianti, Penatua Eni Rain, pemusik Ibu Sapira Serli Agung Trisno, dan Saudara Benyamin Ronaldo Wibowo. Pujian virtual, paduan suara Filiorum Dei, Kantoria, Saudari Winnie Seridan, dan Saudara Julio Cesar Chavez. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Suparsan Wilayah 9 pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, dalam usia 55 tahun. Dikremasikan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 di Krematorium Grand Haven. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada warta jemaat online hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan Hari Minggu, Hari yang Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih,
Hari ini adalah kebaktian Bina Jemaat dengan tema Roh Kudus di era digital. Melalui Bina Jemaat kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyikapi perubahan dalam era digital ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan yang meneguhkan kita dalam Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat, pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menetap, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat, pegang tanganku erat. Mari kita masuk saat pengakuan dosa. Dipersilakan melakukan dua pengakuan dosa secara pribadi lalu bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kalau kami menengok ke belakang pada kehidupan kami, tangan Tuhan selalu memegang kami, Engkau bersama kami dan melindungi kami. Engkau mengajarkan banyak kepada kami. Engkau adalah Allah yang begitu setia dan begitu baik. Namun seringkali kami sebagai anak-anak-Mu walaupun mengerti banyak, ketika ada pilihan-pilihan kami memilih yang salah. Kami lebih mementingkan apa yang kami anggap sangat berguna, sangat bernilai. Dalam kata-kata, sengaja atau tidak kami menyakiti orang, bahkan orang yang dekat dengan kami. Dengan sikap kami tidak menjadi inspirasi, bahkan dalam keputusan-keputusan kami, egoisme kami terlihat. Saat ini kami juga mengaku depan Tuhan banyak hal lain yang belum kami bisa katakan. Tuhan tahu kami siapa diri kami sedalam-dalamnya. Di keluarga, di gereja, dalam pekerjaan. Bahkan terutama dalam situasi tidak menentu perjalanan hidup saat-saat ini. Kami seringkali bimbang dan tidak belajar lebih mempercayakan diri pada Tuhan. Ampunilah diri kami Tuhan. Kiranya Engkau tidak hitung semua salah kami kembali. Tapi tolong kami sekali lagi merasakan pengampunan Tuhan. Dan kami belajar untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang. Kami mohon ini karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang
Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberitakan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut surat 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan Tuhan dengan syukur karena ada tempat-tempat di mana orang sulit mendengarkan firman-Mu, sulit beribadah bersama. Tapi saat ini kami boleh dengar suara Tuhan, boleh dijamah oleh-Mu. Namun banyak di antara kami datang dengan berbagai suara di dalam hati kami. Ada kekhawatiran, ada kebingungan, mungkin ada kepahitan dan kegalauan. Saat ini Bapa, kami mohon Kau sentuh setiap kami yang ada di ruang ibadah ini maupun di rumah atau di tempat lain. Berikan pada saat ini damai, kesejahteraan. Supaya di dalam hati kami ada ruang yang kosong hanya untuk suara Tuhan. Kami tidak hanya ingin belajar dan mengerti. Kami ingin menikmati firman Tuhan. Dan terutama boleh kami diubah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah tidak ada seorang pun yang tidak mendapat berkat dari firman. Kami mohon ini karena Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1-12. Sebuah buku yang sebenarnya salah judul ya. Tepatnya ini adalah kisah perbuatan Roh Kudus seluruh buku ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 1-12. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedang ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama
makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka tiba di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari demikianlah firman Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini, yang berbahagialah mendengar firman Allah serta meliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, shalom saudara-saudara yang ada di ruang gereja maupun yang ada di rumah. Hari ini topik kita bicara Roh Kudus di era digital. Kalau kita membaca apa yang dilihat tadi, ini adalah bicara soal perjalanan. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda sempat kelayar keluyur selama 2,5 tahun terakhir ini. Saya harus mengatakan dengan jujur, sampai tahun 2020, setiap minggu barangkali saya sekurangnya 1 kali keluar kota, biasanya 2 kali dan terbang. Tapi terbang pertama setelah COVID terjadi barulah terjadi 4 minggu lalu. Dan ketika terbang itu dilakukan, tiba di lapangan terbang sini terus terang seperti orang baru keluar dari kampung pedalaman masuk kota gitu ya. Terminal 1 yang mana, terminal 2 yang mana, terminal 3 yang mana, bingung. Lupa semua. Ya, yang saya tahu cuma jalanan dari rumah ke Kayu Putih naik sepeda. Mobil pun udah pikir-pikir mau dikembalikan ke Sinode saja gitu ya. Buat apa? Kemana-mana naik sepeda. Berapa kali mau ditabrak, sekali ditabrak nggak ada pusing, jalan terus saja. Yang pasti jemaat senang. Kenapa? Biaya bensin murah. Bendahara bilang ini pendeta sejati begitu barangkali. Tapi ketika perjalanan dilakukan, saudara-saudara, terjadi sesuatu. Ternyata bukan hanya di Jakarta, tetapi ketika berada di Surabaya, pertama kali saya ke Solo, itu udah bingung lihat terminal. Tapi ketika di Surabaya, perjalanan kedua saya harus ke Jombang, ke Dasa, gereja Dasa, itu bingung. Sebingung-bingungnya itu ya. Lihat hotel bingung, lihat ini bingung, dan seterusnya. Seperti orang pertama kali melakukan perjalanan. Tetapi akhirnya dapat perjalanan ke Jombang. Ke GKI Jombang ya. Itu GKI barangkali yang ada di daerah muslim yang paling kental ya. Dan dia punya sekolah. Sekolahnya juga ada kesulitan ekonomi tapi semangat mereka luar biasa. Dalam perjalanan itu satu hal yang buat saya mengganggu adalah saya harus meninggalkan istri saya. Setelah pensiun, posisi saya kata orang adalah manajer lapangan, field manager dari GoFood, Gojek, dan GoClean. Artinya bangun pagi saya cuci piring GoClean. Dan cuci meja, makan, dan kamar mandi. Lalu agak siang siapkan makanan buat istri, lalu kadang-kadang nganter dia. Dia adalah seorang psikolog yang pasiennya lagi banyak saat ini ya. Orang persoalan rumah tangga rata-rata 6 tiap hari. On-site dan online. Kemarin hilang beberapa jam, kami bingung, telepon nggak jalan, ternyata menangani kasus mau bunuh diri. Perjalanan saudara-saudara berarti ada yang ditinggalkan. Saya ke Jombang harus meninggalkan istri. Dan pergi tempat baru. Kalau bicara perjalanan dalam hidup cuma 2. Ada yang ditinggal, ada proses, ada tujuan. Dan kita ini di tengah kondisi seperti itu di era digital. Ditambah COVID lagi gitu ya. Berapa di antara Anda perlu mengalami turunnya penghasilan?
bingung dengan pekerjaan. Berapa yang anaknya udah lulus nggak dapat kerjaan. Berapa yang mau kawin nggak kawin, kepanjangan nunggunya. Kalau kawin datang 10 orang kagak asik gitu ya. Ini nggak lucu ya. Dan ini kenyataan. Nah, bicara perjalanan, ini cerita yang kita lihat di dalam yang kita baca Kisah Rasul ini adalah perjalanan Paulus yang kedua. Tempat-tempatnya ini Listra, Derbe, dan lain-lain. Sekarang tuh tempatnya teman saya, Mas Endorgan. Ada yang kenal Mas Endorgan? Ah itu, ya. Ini adalah Turki seluruhnya. Supaya jangan pusing, kita lihat dulu perjalanan ini seperti apa. Ini perjalanan kedua. Dalam perjalanan pertama, dia membangun gereja-gereja, merintis gereja ya. Ini hebat sekali nih ya. Nah, perjalanan pertama dia ini kurang lebih bermain hanya sekitar sini. Maka dalam perjalanan kedua ini masuk akal untuk pergi dengan perjalanan kedua dia mau merawat yang sudah dirintis seperti apa. Salah satu hal yang saya sedih adalah selama musim pandemi ini adalah saya tidak bisa melihat komunitas yang saya bangun di Surabaya. Sekitar 200 orang, di Makassar sekitar 100 orang, di ujung timur Indonesia, di Kupang yang biasanya setiap berapa lama, belum di Ambon dan lain, itu kehilangan, apalagi yang di Sumatera. Mereka udah menjerit, pingin ketemu. Jadi kemarin ke Surabaya tuh melelahkan sekali, baru selesai khotbah, udah nunggu, selesai nunggu lagi sampai dibikin jadwal per jam. Nah, ini menarik sekali, bukan mau menjadi lebih hebat dari Pak Stephen Tong, bukan, ini nggak sengaja aja. Karena banyak teman sama-sama pendaki gunung, sama-sama Kristen, sama-sama GKI gitu ya. Mulainya dari sana, lama-lama jadi kelompok discipleship, nggak tahu lah. Ya. Tapi inilah kita pengen datang seperti si Paulus. Mula-mula udah di sini, udah berdiri-berdiri. Perjalanan kedua ini ada 2 urusannya. Pertama, dia membawa berita dari konsili pertama, council pertama, pertemuan para Kristen, pimpinan Kristen yang pertama di Yerusalem. Waktu itu 2 persoalan. Apakah memang Injil harus untuk orang di luar Yahudi? Itu persoalan gede. Kan Mesias untuk orang Yahudi janjinya. Kok jadi orang-orang luar ikut? Itu persoalan gede waktu itu. Persoalan kedua gimana? Soal sunat, makan binatang darah tertahan, soal sabat dan sebagainya. Itu diputuskan sehingga dia membawakan berita ini. Tentunya kalau dalam bahasa Ibraninya, cenglinya gitu ya. Perjalanan itu kan mestinya menuju tempat yang sudah dia datangi itu. Yang cengli begitu kan, yang masuk akal kan begitu logikanya. Tapi nyatanya berkali-kali kita lihat di dalam firman Tuhan terjadi sesuatu. Mari kita lihat. Jadi kalau kita lihat, mari pertama-tama kita observasi pembacaan Alkitab kita. Yang pertama dikatakan tujuan perjalanan Paulus Silas menyampaikan keputusan para rasul mengenai anugerah Allah bagi bangsa-bangsa lain dan hukum-hukum yang benar. Jadi nggak segala macam hukum yang kebanyakan dikurang-kurangin begitu ya. Lalu bagi Paulus ini adalah perjalanan kedua untuk meneguhkan jemaat yang pernah dia rintis. Nah, dalam perjalanan dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama, di situ dia ketemu yang namanya ayat 1 Timotius. Buat kita yang baca ini cuma cerita biasa, tapi di balik ini ada rahasia yang sangat besar. Apa itu rahasia yang besar itu? Ini orang Yahudi itu tidak mudah menganggap orang lain itu setara sama dia sampai sekarang. Barangkali ya. Saya banyak urusan dengan orang-orang Yahudi. Anda tahu di Manado tuh ada sebuah sinagoge yang sangat besar. Rabinya sih nggak terlalu pintar bahasa Yahudi. Orang terbaik di Indonesia yang pintar bahasa Yahudi adalah seorang Islam. Terkenal. Kalau Anda mau belajar bahasa Yahudi, kasih tahu saya, nggak bayar. Ya, itu dilakukan tiap minggu. Nah, di sini juga ada Romo. Ada Rabi di situ ya. Kita nggak tahu gitu ya. Komunitas Yahudi di Surabaya juga ada. Nah, tapi mereka tuh begitu rapihnya sistem dia, teologianya. Jadi nggak mudah melihat orang lain itu setara barangkali. Apalagi zaman dulu. Sekarang sih mungkin sudah beda ya, tapi zaman dulu begitu. Nah ini jadi ketika dia membawa Timotius yang separuh Yahudi atau separuh Yunani, ini menarik. Ini berarti dia membuka pintu buat generasi muda ikut dalam satu pelayanan yang sangat vital. Biasanya kalau hal-hal vital kan anak muda belakangan aja dah. Kita yang tua yang tangani. Biasanya kan gitu orang tua. Kamu kan belum tahu apa-apa, papi yang urus gitu ya. Kecuali di rumah saya, apa-apa tanya sama anak. Karena lebih pinter ya. Nggak ada dia, wifi mati semua. Selesai pelayanan kita gitu ya.
Ini anak-anak. Nah ini menarik nih. Separuh Yahudi. Pertama kisah ini menggambarkan ada keterbukaan. Perjalanan ini membuat si Paulus ini melihat memang ini firman Tuhan dan Injil bukan itu. Dia dari semula mengatakan itu. Padahal dia Yahudi yang sangat sejati. Istilahnya kalau sekarang Habib ini dia barangkali ya. Sangat kuat dalam keyahudiannya. Tapi hari itu dia bawa Timotius. Tapi disuruh sunat. Ini menarik ya. Dan Timotius ini seorang yang bukan orang ecek-ecek. Udah dikenal katanya. Tapi yang menarik berikutnya. Di dalam ayat 6 dalam perjalanan itu. Jadi mereka jalan dari sini ke sini. Sekitar Listra dan Derbe dan sekitarnya dapat si Timotius. Lalu maunya kan ke tengah gereja-gereja yang dulu didapetin di sini. Yang dibangun. Tapi berkali-kali. Lalu dikatakan di sini adalah. Pertama Roh Kudus mencegah mereka. Memberitakan Injil di Asia. Kita tahu Roh Kudus selalu mendorong kita memberikan karunia, memberikan keajaiban dan sebagainya. Tapi bicara Roh Kudus mencegah mungkin jarang gitu ya. Jarang. Ya. Nah ini sangat menarik gitu ya. Tapi kemudian ketika mereka tiba ke Misia, mereka nggak mau berhenti tepat, jalan terus. Maunya ke Bitinia dong, ke sono nih artinya. Kalau sini nggak boleh ya. Ke sini nggak boleh, berarti jangan-jangan suruh ke atas. Ke atas juga nggak boleh. Dicegah. Di sini Roh Yesus, Roh Kudus, itu istilah bahasa Inggris interchangeable, bisa diganti, tuker. Tapi yang paling menarik kemudian, ini kan buat kita aneh. Apa yang wajar, masuk akal dan sudah direncanakan, diacak-acak, dihalangi oleh Tuhan. Dan tidak mudah. Saya mengalami dalam hidup sekali begitu ketika mau kawin. Begitu mau kawin, istri saya dipanggil untuk P4. Dan sebagai pegawai negeri nggak bisa bilang enggak pada waktu itu. Dan posisi dia cukup menentukan. Ya. Bahkan satu titik dia pernah mau dipikirkan masuk staf ahli ya. Di kementerian sana dan lain-lain. Jadi kami mundur pernikahan. Tapi mundur itu menjadi saat yang sangat indah. Ya, tapi ini bisa terjadi loh. Tuhan menghalangi apa yang wajar. Apa yang wajar udah direncanakan masuk akal dan baik untuk pelayanan menurut pikiran kita. Ini satu. Yang kita lihat ini beberapa hal. Tapi lebih menarik lagi. Akhirnya karena kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Dari sini keluyur-keluyur, akhirnya tibalah di sini. Di Troas, satu kota pelabuhan. Ini kalau dihitung-hitung jalan dari sini ke sono 1000 kilometer. Dan belum ada LRT, belum ada MRT, belum ada kapal terbang. Jadi dengan kata lain, Tuhan memberikan mereka situasi yang gak enak. Nah ini buat kita perlu dicatat, seringkali orang Kristen pikir, aku cinta Tuhan, aku bayar perpuluhan, aku merenungkan, baca Alkitab teratur, aktif di gereja. Maka Tuhan berikan aku yang indah. Hidup, sukacita, mati, foya-foya, lalu masuk surga. Itu cuma ada di dunia fantasi. Nyatanya gak begitu. Orang yang dekat sama Tuhan pun, yang hidupnya sudah mengalami resiko besar, apa yang dia mau Tuhan bisa halangin tuh. Apa yang mau bukan buat kepentingan dia, buat kepentingan umat Tuhan, buat Injil, Tuhan bisa halangi. Kesini nggak boleh yang masuk akal, kesini nggak boleh. Akhirnya sampailah di ujung di sini. Nah ini menarik. Apa yang terjadi di sana? Jadi Tuhan menggiring mereka sampai ke kota pelabuhan Troas. Lalu yang menarik di sana Tuhan memberikan penglihatan yang tidak biasa. Nah ini orang GKI kalau bicara penglihatan kita sangat hati-hati ya, kita paling takut itu ya. Orang GKI kalau bicara Roh Kudus bicara penglihatan takut. Takut dibilang Pentakosta atau karismatik dulu karena punya pengalaman di awal GKI banyak yang suka bicara yang begitu ya. Saya punya oma juga biasa dengan hal gitu. Orang GKI yang terbiasa tentang hanya satu, sign and wonder. Anda ngerti ya istilah sign and wonder? Tanda dan keheranan. Istri yang sign credit card, suami yang wonder bayarnya gimana. Itu biasa itu. Kalau itu biasa gitu ya. Saya bercanda sama istri gitu. Tapi ini mendapat penglihatan yang tidak biasa. Tapi yang paling menarik dikatakan dalam penglihatan itu, dikatakan berkali-kali, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan.
Saudara-saudara, yang memulai perjalanannya si Paulus. Yang dapat sentuhan Tuhan secara khusus adalah Paulus. Yang dipersiapkan oleh Tuhan adalah Paulus. Yang ahli teologi adalah Paulus. Inisiatornya Paulus. Tetapi ketika hal ini terjadi, di tengah perjalanan hidup itu, saya menulis artikel dan cukup heboh ya, dibaca orang ratusan, bahwa kebetulan di sekolah Pentakosta. Biasanya kecenderungan adalah di banyak gereja, ketika seorang yang merintis, dia merasa dia yang punya. Apa-apa tergantung dia, aku. Tapi kalau dilihat sini, kami. Walaupun si Timotius yang masih baru. Istri saya paling suka dengan ayat ini, anak-anak juga. Tuh papi apa-apa mesti bicara kami. Gitu. Jangan papi ngambil keputusan sendiri. Oke, setuju. Tapi dari sini, setelah itu tibalah mereka ke Eropa. Nyebrang dari Troas itu berarti mereka meninggalkan Turki, Asia kecil, sekarang udah masuk ke Eropa. Troas itu masih masuk belah sini, Turki. Begitu nyebrang ke sono, apalagi ke Filipi, itu Makedonia, sudah Eropa itu, udah masuk Yunani dan seterusnya. Kalau saya jadi Paulus, Tuhan saya udah susah hidup. Tuhan tadinya saya calon rabi yang uang cukup, status cukup, sekarang mesti ngadepin begini. Udah sampai di sini dipojokin. Terus saya disuruh melakukan perjalanan yang saya tidak siap. Saya tidak mau, tidak siap, tidak ada rencana. Secara budaya orang Eropa beda sama kita. Kita nggak siap ketemu dia orang. Mesti bikin apa? Ya, ini yang terjadi. Tapi Paulus lakukan. Tapi kalau Paulus waktu itu tidak lakukan apa yang terjadi. Harus diakui, jelek bagus Eropa. Eropa lah yang kemudian membawa Injil sampai ke Asia Tenggara. Sampai ke kita. Kecuali GKI ya. GKI berdiri bukan karena orang Eropa. Tolong diingat. Sejarah GKI 1856, seorang Tionghoa, Ang Bun Sui, dari kota Indramayu menemukan Alkitab. Dipinjemin sama orang Belanda. Sebelumnya dia sering punya penglihatan. Mendengar sungai berbunyi segala macam. Dia resah hidupnya. Padahal dia secara ekonomi bagus. Ketemu Belanda ngobrol-ngobrol, dikasih pinjam Alkitab. Dia baca 3 hari, ini firman yang benar. Padahal dia belajar agama Buddha sudah, dia belajar agama Islam sudah, kebatinan sudah, semua sudah. Inilah. Sejak itu dia nggak peduli dengan bisnisnya, dia urusin itu, bikin gereja rumah, ngajak orang Tionghoa kumpul-kumpul, 45, Indramayu, Cirebon, akhirnya ke Bandung, kemana. Itulah asalnya mula kita dari sana. Kemudian baru 10-20 tahun kemudian dari Petekuan, baru satu lagi Gunung Sari. Ya. Nah, tapi gara-gara Eropa inilah banyak orang-orang menerima firman Tuhan, menerima Injil. Paulus sendiri mungkin nggak pernah ngebayangkan. Ya. Bagaimana ini kalau saya cuma baru ngasih lihat begini, saya bisa ngomong 3 jam ayat ini ya, indah sekali. Tapi mari kita lihat, kita memaknai. Tadi kita observasi, sekarang interpretasi. Pertama dalam perjalanan bersama Tuhan, kalau lihat cerita ini, Tuhan jelas bisa merintangi kita untuk apa yang kita anggap baik. Dan saya bersyukur dalam hidup berkali-kali Tuhan merintangi saya. Kalau enggak, saya nggak punya istri yang kayak sekarang ini. Ya, kalau maunya kayak saya sih maunya Angelina Jolie atau Ayu Ting Ting paling kurang gitu ya. Cuman berapa biaya lipstiknya, katanya 4 juta ya dia punya ininya ya. Boleh dimasukin ke majelis nggak tuh? Biayanya. Nah, Tuhan bisa merintangi, menggiring kita seperti Paulus dalam perjalanan hidup kita. Bahkan Tuhan bisa membawa kita ke lingkup yang kita nggak pernah sangka dan baru. Pendeta Adi Nathanael dari GKI Putih mengatakan ketika COVID mulai, itu orang muda usia 42 apa tidak, sangat bijak ya kan. Kita disuruh Tuhan istirahat. Ini masa jeda. Memeriksa ulang tentang seluruh hidup kita dan dia benar. Kami dipimpin dengan orang yang seperti itu, senang gitu ya. Ini benar. Ini digiring kita dan ke tempat yang baru di Eropa. Berarti saudaraku, kita ikut Tuhan, Anda dan saya atau satu gereja. Kalau ikut, dia di depan, kita di belakang. Betul nggak? Dia jalan cepat, kita jalan cepat. Dia berhenti, kita berhenti. Dia keturun, kita turun. Dia naik, kita. Problemnya barangkali orang Kristen nggak gitu. Aku mau ikut Yesus.
Tapi aku mau ke sini, Tuhan bantuin saya dong. Jagain saya dong. Gereja juga gitu kan. Aku mau ikut Yesus. Berapa gereja sedang membangun ini dan itu sebelum COVID. Dan ketika dirintangi Tuhan pada ngomel semua. Ya, jumlah anggota yang datang juga kurang. Saya katakan nggak penting jumlah kurang yang datang. Berapa yang dijangkau oleh firman Tuhan itu lebih penting. Kami punya kursus pemberdayaan, manajemen. Diakonnya transformatif istilahnya. Memberikan orang bukan duit tapi kemampuan kerja. Biasanya satu kelas 50, kita batasi 40 lah. Karena ujiannya berat meriksanya. Begitu dibuka pertama kali online, 70, 80, 90, 120. Sampai dari Papua, New Zealand, dari Kanada. Kenapa jadi begini? Nggak ada rencana. Tadinya hanya untuk kayu putih. Lama-lama ada satu kelas, kok jadi begitu? Nah, kita nggak pernah mikir, kadang-kadang Tuhan menggeser kita ke tempat yang kita nggak bayar. Ikut Tuhan berarti kita jalan, nggak selalu yang kita mau. Itulah, mungkin masa COVID ini mengajarkan Anda dan saya gitu. Ikut Tuhan itu kita berada di tempat yang kita nggak mau gitu ya. Tetapi yang menarik ya, berarti kita harus menyesuaikan terus arah dan waktu dan ritme kita sesuai kehendaknya. Ini saat terindah berkat Tuhan untuk kita lebih mengenal kehendak Dia. Orang Jakarta tuh terlalu sibuk memikirkan kehendak Tuhan, memikirkan menyatukan kehendak istri, anak dan itu plus mertua dan bekas bakal mertua kan susah juga gitu ya. Apalagi kehendak Tuhan itu si belakangan, biasanya begitu. Tapi ini saatnya. Tapi kemudian kisah Rasul mengajarkan juga lingkungan yang Tuhan berikan baru itu di luar rencana dan persiapan sehingga mereka tidak tahu mesti apa yang bakal terjadi. Ada ketidakpastian. Apalagi waktu itu Yunani dan Romawi atau Eropa lebih tinggi teknologi dan kekuatan militer secara ekonomi. Bingung. Barangkali kita sedang kondisi seperti itu, nanti kita lihat ya. Apalagi dengan Ukraina, kita nggak kepikir perang kok panjang banget gitu ya. Masa negara gitu kecil bisa ngelawan negara adidaya udah berapa lama? 2 bulan, 3 bulan ya? Kagak kelar-kelar, bahkan katanya Rusianya kalah, kapalnya kena tembak gitu. Ini apa sengaja dipanjang-panjangin nih? Ya panjang-panjangin perang, Rusianya banyak duit, Ukraina dibantu Barat, kita gimana nih yang perlu barang dari dia? Ya, ini dipikirin ini ya. Yang keempat kita lihat ini, di Eropa mereka memiliki budaya dan situasi yang sangat kompleks. Dan berarti perjalanan baru adalah tapi sebenarnya berkat baru. Mereka jadi belajar. Dan kita nggak lihat di masa depan apa yang terjadi gara-gara perjalanan itu. Ya. Kalau nggak gitu sekali lagi, kalau hanya bersandar akal pikiran, mungkin hanya Turki Asia kecil yang mengenal iman Kristen. Justru orang Eropa lah yang bawa Injil ke seluruh penjuru dunia. Berarti, saudaraku, perjalanan bersama Roh Kudus sering banyak ketakjuban dan surprise. Kita ngomong berjalan dalam Roh Kudus, tentang Roh Kudus, kalau nggak mau dibikin surprise, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus versi kita barangkali. Ini dia. Nah, kita lanjutkan. Jadi kaitannya apa dengan kita? Umat manusia sendiri sudah melalui beberapa perjalanan. Ada era jadi pemburu, pemetik, dan pengumpul. Pada waktu itu orang cari makan ya, ngumpulin apa yang ada di hutan. Ya, ada daun bajawa ya makan, minum gitu ya, pohonnya, cari binatang, jadi itu zaman. Dan di mana Tuhan ada? Ya ada dekat batu gede ada Tuhan. Ya kalau bicara Tuhan tuh bicara Tuhan yang kurasa di dalam angin gitu. Nggak punya gambaran apa-apa. Tapi kemudian manusia bergeser menjadi masuk era pertanian dan perkebunan. Jadi petani dan orang desa. Mereka membayangkan Tuhan yang menolong mereka menabur, menumbuhkan, dan lain-lain. Kemudian ada era revolusi industri dan kota-kota muncul, serta budayanya. Dulu kerja di rumah, laki, bini, anak, ya rame-rame kerja. Sekarang pisah. Kerja di tempat tersendiri, rumah untuk keluarga. Dulu nggak begitu. Kerja bareng-bareng dan lain-lain. Kerja dan keluarga bersama. Terjadi perubahan. Ya. Terjadi perubahan yang luar biasa di sini. Tapi kemudian lagi muncul era budaya siaran dan komunikasi massa. Di saat-saat inilah gereja berkembang ya, terutama di Eropa dan masuk ke Indonesia. Bikinlah gereja yang pakai bangku kayak begini. Dengan segala macam liturginya. Saudara-saudara, saya pernah pergi ke India, ke Madras. Satu hari saya masuk ke satu tempat, saya kira kelenteng. Orang pakai tikar, lagi sembahyang begini-begitu.
Begitu keluar, kok ada gambar Tuhan Yesus itu, ada salib. Saya tanya, what is your religion? What is your faith? Oh, we are Christian, kami orang Kristen. Lalu saya tanya sama mereka, siapa yang membawa agama Kristen kemari? Saint Tom. Maksudmu? Thomas. Itu orang-orang di bawah Rasul Thomas. Jadi udah lebih 2100 tahun di sana barangkali. Cara sembayangnya pakai tikar di bawah. Itu udah pekerjut gitu kan. Tapi baru-baru ini ke tempatnya Roy Martin, gereja Syria Ortodok di Jalan Kalimalang. Kalau sembayang kan begini kadang-kadang ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, amin. Dan kalau di Rusia lebih begitu lagi. Kalau lihat di Syria, orang pakai sajadah. Sembayang juga. Ya, kalau melihat yang di Abuna yang di Bekasi lebih menarik lagi, itu gereja lebih asli lagi dari orang Koptik ya, orang-orang Mesir. Ya istilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan Yesus. Kira-kira begitu. Itu di sana. Sampai teman saya Islam, kok orang Kristen ngikut-ngikutan kami. Nah kita ada abad ke-1, lu ada ke-6, bagaimana ngikut lu? Kalian ngikut kami, jangan salah saya bilang gitu ya. Nah ini menarik sekali nih ya. Nah, tapi di budaya ini muncullah pakai bangku, pakai altar begini, ya, pakai jubah dengan stola dan bermacam-macam lah ya. Nah, tapi muncullah budaya siaran dan komunikasi massa elektronik di abad 19 tahun 1902-63. Habis kemudian 1918 terjadi perang, itu jadi senjata pakai radio, pakai televisi, muncullah pengkhotbah TV preacher. Dan mengatakan situ, Tuhan menjamah Anda di rumah Anda, di dapur Anda. Silakan jangan, Anda tidak sendiri. Tidak di gereja pun Tuhan datang pada Anda. Dulu orang misahin, Tuhan di atas, kita di sini. Roh Kudus jauh, kami di sini. Sekarang disatukan. Roh Kudus ada di mana saja. Di dalam diri Anda. Itu jelas di Alkitab katakan, Tuhan mengembuskan. Kemana Anda pergi, Anda sendiri. Tidak sendiri. Adalah kesusahan pun Roh Kudus ada. Nah, budaya ini dan tapi TV preachernya kaya-kaya ya, punya jet pribadi. Nah, itu berkembang begitu gede sampai menyeluruh Amerika dan seluruh dunia. Yang Islam coba bikin, cuman berhasil satu di dekat Mesir. Bikin kayak begitu juga karena butuh satu stadion TV yang gede dan alat-alat yang luar biasa mahal ya. Tapi 1989 terjadi skandal. Jimmy Swaggart, Jim Baker dan lain-lain soal perselingkuhan. Hancur itu. Hancur habis-habisan semuanya. Nah, tapi itu orang udah baru sadar ya. Ibadat dengan Tuhan kenapa mesti begini, mukanya kayak Konghucu gitu. Serem gitu. Kan bisa juga dengan agak happy-happy dikit gitu ya. Nah, kenapa demikian? Muncullah teknologi digital. Dampaknya ini besar. Kenapa? Pertama, budaya digital menghasilkan hal-hal baru. Muncullah kebutuhan di masyarakat. Ya. Informasi yang bebas dan tersedia. Saya membelikan handphone istri saya, karena dia di Depok, saya itu 1997. Dia kembalikan, saya bukan sosialita, saya pegawai negeri dengan gaji cuma 2 juta. Sorry ya, ini buat noni-noni yang cantik, bukan untuk saya. Dia kembalikan handphone. Saya ini penting, enggak perlu. Motorola atau apa ya? GSM waktu itu ya, goreng sedikit mati. Ya. Nah, tetapi abis 98 kami terpencar, anak di mana, kita di mana, bingung tuh. Sejak itu dia pakai handphone. Sekarang dia lebih banyak mengusap-ngusap handphone daripada saya. Satu hari 3 jam. Terpisah sama saya 30-40 km tenang. Terpisah sama handphone 1,5 meter udah panik. Saudara. Itu oma-oma, tante-tante semua begitu rata-rata. Catatan Jakarta 3,7 jam per hari ibu-ibu pegang handphone. Hanya motret, rawon gue enak. Enggak, gue punya Joy-Con gue lebih enak. Hanya begitu tuh. Sekarang tadi malam saya lihat istri saya 12:30 masih. Lu ada pasien? Kagak. Begitu saya lihat lirik handphonenya, main TikTok. Ilah, usia 69 main TikTok. Dan informasi tersedia. Saya bilang, udah dengar bahwa pendeta itu ada masalah. Udah kemarin, udah nyebar di WA group. Itu rahasia sinode. Kok tahu? Lu tahu dari mana? WA group juga. Nah, informasi orang cari.
Orang yang terkoneksi terus-menerus. Begitu mati handphonenya 1 hari, stres loh. Tapi suami nggak ngomong 1 hari masih bisa ditahan. Nah ini menarik nih. Terus orang terkolaborasi lintas batas. Saya akan mengadakan kursus membuat TikTok buat para pendeta-pendeta menguasai TikTok. Ya, saya panggil TikToker yang jago dari seorang gadis Muslim. Ya, dia masa anak saya gitu ya. Dia pakai jilbab, sarjana komunikasi, pinter ya, AI namanya. Untuk para pendeta nggak usah bayar lah. Baru dibuka kursus 2 hari udah 50 orang pengen ngikut segala Indonesia. Nah, itu kolaborasi lintas batas. Kalau dia jago kenapa tidak? Nah, tapi menarik. Ustadz dan kiai lebih pintar bergandengan daripada yang pendeta Kristen. Mereka udah punya lebih dari 3.000 website untuk tausiah, untuk jihad, dan lain-lain. Kita sulit, ya. Ketika sinode kita punya website aja serangannya banyak banget. Kritiknya bukan serangan hacker, kritik. Sampai akhirnya udah, jangan pakai gini. Nah ini kita pintar mengkritik loh. Kita tuh pintar analisis sampai paralisis, tapi nggak ada solusi gitu ya. Nah, dunia baru ini juga membuat orang penuh kreasi dan ekspresi. Ya kan? Harga minyak turun, naik, jangan khawatir. Karena Roh Kudus sudah turun. Itu hari Pentakosta jawabannya begitu. Tante-tante yang ngomong tuh. Harga minyak naik, jangan khawatir, Roh Kudus turun. Nah itu cuma begitu di TikTok. Ruang kreasi dan ekspresi. Bercanda, tapi masuk kotak kita loh. Masuk kotak kita yang begitu-gituan. Belum lagi ruang refleksi makna hidup. Jadi jangan bilang, oh cuma main begini aja, hobi. Enggak. Banyak orang minta refleksi hidup saya buat apa gitu. Mungkin Anda dengar saya tiap minggu ngomong di Bara Ministry ya. Jam 7 malam sampai ntar malam sampai jam 7:30 mula-mulanya. Mulanya cuma 1/4 jam ngobrol. Tapi akhirnya sampai jam 8 itu punya follower lumayan banyak ya. Kalau di monetize lumayan juga ya. Kepikiran juga sih bercanda gitu ya. Salah satu potongan itu ditonton 127.000 orang. Saya nggak kebayang. Ya. Hanya bicara soal jodoh di tangan Tuhan atau bukan. Tetapi banyak tante-tante dan om-om telepon. Pengen ketemu pribadi, konseling. Mula-mula saya pikir orang luar GKI, ternyata orang GKI juga. Saya udah nggak nanya orang mana deh, pokoknya apa yang saya bisa bantu. Jadi Starbucks di depan rumah, sama Tin Tai Fung udah kenal, Pak Pendeta duduk di pojok aja pasti duduknya lama tuh. Nah ini menarik nih, orang minta refleksi hidup saya ini kenapa begini gitu, banyak. Lalu ada kebaktian baru ya, terjadi orang mencari kebiasaan baru, cara berelasi beda. Udah Pak nggak usah ketemu dah, kita ngomong aja. Ya, mestinya habis ini Pak Gilbert pengen ketemu saya. Saya bilang kita ngomong pakai hypo aja deh. Ya, Pak Gilbert kan muncul dipersoalkan kemarin sama Anies. Semua orang, wah Pak Robi gimana pendapat you? Bagus, saya bilang. Kenapa bagus Pak? Bagus kan, jadi nggak ada polarisasi Islam dan Kristen. Kristen juga beda-beda. Soal apakah nyangkut duit apa enggak itu urusan dia. Itu kan, tapi nggak ada yang bisa bilang Kristen memusuhi Pak Anies gitu kan. Nggak ada, kita nggak memusuhi orang. Kita nggak setuju sama dia, iya. Nggak setuju sama Habib, iya. Cuman musuhin buat apa gitu ya. Nah, relasi beda. Aduh, ini habis nih baterainya ya. Berelasinya beda. Ibadah beda. Di Dasa kemarin ibadah GKI sampai kelar 55 menit. Very well done. Ya. Tapi ada yang masih 2 jam loh. Udah mandi, makan, dengerin khotbah, keluar lagi, masih belum kelar ibadahnya. Ada juga yang gitu tuh ya. Terus komunitas juga beda. Sekarang orang tua orang muda jadi campur. Kerja juga non-ragawi. Nah ini karena teknologi tadi. Jadi tekanan pada non-ragawi itu kuat. Akibatnya apa? Di zaman industri dalam pertanian orang membayangkan Allah itu Allah Bapa yang jauh di surga. Oh Tuhan Yesus yang begitu baik. Sahabat saya tapi itu masih jauh di surga. Tapi sekarang mulailah orang berpikir Roh Kudus yang ada bersama saya. Ini ada keuntungannya, satu studi tentang dunia digital seperti inilah. Jadi Allah tidak hanya ragawi. Jadi seperti dengan Paulus, dulu dia mencari melakukan yang masuk akal, kita juga gitu. Dan kalau kerja bersama kita juga gitu. Paulus berani mengajak Timotius dan lain-lain, sekarang dari penelitian, gereja yang berkembang adalah yang heterogen, bukan yang homogen. Gereja yang homogen stagnan loh. Ya, banyak gereja-gereja Injili homogen, turun di dunia tuh belasan persen. Ya. Nah, gereja yang terus berhasil seperti Paulus belajar, terus kita yang terus belajar. Gereja orang tua yang Kristen yang berhasil berjalan dalam roh. Dan mengalami perubahan terus-menerus seperti si Paulus. Agar
Saya lanjutkan, tapi resikonya besar dunia digital ini. Manusia ingin jadi master dan bukan steward. Kami yang punya HP, kami yang punya website, kami yang punya itu. Lihatlah Elon Musk gitu ya. Sampai satelit pun dia bikin sekarang satelit yang lebih dekat dengan bumi. Kalau dia kuasai itu gimana nggak tahu deh akibatnya. Ya, ini perubahannya besar sekali. Manusia sudah menjadi master of the universe, menjadi tuan dunia. Karakter zaman sekarang banyak orang hanya mencari kenikmatan, apalagi dunia virtual kenikmatan nonstop, apalagi kalau udah metaverse ya. Metaverse pornografi saya membayangin kayak apa ya. Tapi udah telat ya, usia saya udah terlalu tinggi sih ya gitu ya. Kemudian komitmen pada diri sendiri, agama dan iman menjadi komoditas yang dicari, dipilih, dibeli, akuisme dan hedonisme. Gak usah heran orang GKI, anggota GKI, malam dengar khotbahnya Pak Stephen Tong, besok Gilbert Lumoindong, lusa mungkin dengerin yang lain lagi. Sesuai yang cocok aja gitu ya. Nah ini sudah terjadi kan, multi, keterlibatan di berbagai komunitas yang berbeda-beda. Kemudian terjadi kebiasaan baru. Muncullah komunitas eksklusif. Di Jakarta ada komunitas Kristen yang tidak percaya adanya COVID dan tidak mau divaksin. Dan sudah beberapa yang harus kami datang untuk mesong atau ikut kubur gitu ya. Nah, kesaksian tapi di pihak lain pada saat ini kesediaan bersyukur diubahkan menyangkal diri dan lain-lain menjadi pada makin pupus nih. Jadi bentuk Allah dan kekristenan untuk diri sendiri gitu ya. Jadi gimana? Tapi di pihak lain perjalanan baru itu menolong, teknologi digital membuat kita menjangkau lebih banyak orang. Informasi makin melimpah, pembinaan awam mencari data apa juga ada, ruang sekuler dan seluruh baur tidak tersekat, kuasa Tuhan bisa muncul sana, firman Tuhan dapat mengawal hidup 24 jam. Saya ikut ibadah di IES, International English Service, diam-diam ya, pakai Blue Jeans saya masuk. Khotbahnya pendeta selesai, besokan jam 7 pagi, melanjutkan khotbah kemarin, ada satu ayat ini dan satu paragraf renungan. Besok lagi, jadi sepanjang minggu kita dikawal. Lalu ada sapaan gembala, lalu ada saat kumpul bersama. Wow, luar biasa ya. Topiknya apa? Menyiapkan diri kematian pasangan kita. Ya tentu aja kita nonton dengerin terus-terusan. Dan istri saya tanya, lu duluan apa gue duluan? Ya terserah, mau cap-cip-cup, terserah gimana. Nah ini. Lalu lebih banyak awam terlibat dan tidak lagi gereja menjadi pastor sentris, hanya berpusat pada pastor. Dan jumlah murid sejati dalam umat makin besar. Tetapi terutama ini orang lebih merasakan Allah yang tidak terbayangkan dalam wujud ragawi. Ini bisa bicara panjang ya. Peranan Roh Kudus makin kita peluk dan ini sebenarnya penting ya. Jadi dulu orang Kristen tuh ada yang namanya kerumunan. Dia datang gereja kalau ada penting. Terus ada komunitas, ada komit, orang yang komit, ada kelompok inti. Nah, dengan kata lain kalau kita lihat begini, semua ini mendorong kita kepada pembicaraan lebih dalam tentang Allah Trinitas. Dan ini GKI sudah bicara sejak 3 tahun lalu. Jangan hanya bicara Tuhan Yesus dan Allah Bapa, tetapi ini saat kita belajar, kok hilang ya? Kita perlu belajar tentang Allah Tritunggal, khususnya tentang peran Roh Kudus. Jangan hanya Roh Kudus dibicarakan hanya Pentakosta, tapi sepanjang. Dan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita harus dihayati. Apa artinya dengan itu? Pertama, orang yang dekat dengan Roh Kudus kita lihat seperti Paulus, Petrus. Begitu kita dipenuhi Roh Kudus, setiap orang itu mengalami perubahan besar. Paulus, Petrus yang tadinya penakut jadi bicara depan umum. Dan siap dibawa Roh Kudus kemana saja. Berarti kita kata kuncinya satu. Setelah percaya Kristus sebagai Juru Selamat, kita berjalan dalam Roh Kudus berarti kita diubahkan. Kita mau ngubah orang, mau ngubah gereja, mau ngubah anak. Kita sendiri nggak mau diubah Tuhan bagaimana? Apanya diubah? Keintiman dengan Tuhan makin dekat. K kedua, kebiasaan kita berubah. K ketiga, komitmen kita berubah. K yang keempat, kejujuran mengakui luka-luka kita. K kelima, kemampuan bekerja untuk hidup ini bertambah. K yang keenam, kesaksian berubah. Gereja yang sukses akan mengukur, terutama di secara digital, apakah keenam K itu terjadi apa enggak. Bukan gedung, bukan program, bukan duit. Tapi ini, 6 ini. Tanpa itu, kita percaya Kristus tapi kita tidak berjalan dalam roh. Dan ini adalah saatnya, karena dunia digital itu membuat kita semakin berpikir yang tidak seperti dulu. Dan ini zaman seperti Paulus kita dibawa ke Makedonia yang baru oleh Tuhan. Resikonya besar,
tapi berkatnya juga besar. Bagi diri kita pribadi apa? Masa ini adalah masa menyiapkan diri untuk diubah agar lebih siap bagi berkat-berkat yang lebih besar. Tanpa itu, kita bagus, tapi untuk masa lalu, bukan untuk masa kini. Tuhan berkati. Kita bisa silakan masuk dalam tanya jawab. Siapa yang moderator? Silakan memimpin. Diberi kesempatan ke setiap umat menanggapi atau menanyakan yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu pengajaran Roh Kudus di era digital. Kami sudah menyediakan stand mic, ada 2, jadi saudara bisa ketika saudara bertanya boleh mendekati mic-nya sesuai dengan posisi saudara berada. Untuk pertama, kami memberikan kesempatan buat 3 orang, boleh dimulai dari sekarang. Silakan. 2 lagi. Nanti jangan lupa disebutkan namanya ya Pak. Boleh langsung Pak. Mendekati mic yang berada dekat Bapak. Terima kasih Pak. Nama saya Octavianus. Saya punya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Roh Kudus itu pribadi atau kuasa Pak? Nah itu supaya kita gak sering keliru menganggap Roh Kudus itu kuasa aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting Pak. Bagaimana kita bisa membedakan antara dorongan Roh Kudus dan dorongan hati? Karena itu sulit. Kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa menghadapi era digital. Saya kira itu aja. Boleh, silakan. Terima kasih. Apakah Roh Kudus itu hanya kuasa atau ini? Di dalam sebelum era digital tiba, ada sebuah film yang bernama Star Wars. Ya, Star Wars itu Luke Skywalker dan lain-lain berbicara tentang kuasa yang ada di bumi gitu ya. May the Force be with you. Dan pada waktu itu muncul juga gerakan yang disebut di Amerika itu New Age. Ya, dan berbicara tentang kuasa-kuasa yang ada di mana. Sebenarnya teman-teman kebatinan juga bicarakan begitu sejak lama. Allah yang tidak dalam bentuk itu tapi hanya sebagai kuasa. Perbedaan besar dalam iman percaya Kristen kita adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Cuman yang kita tidak bisa gambarkan gitulah. Kalau kita bayangkan Allah Bapa ada tangannya, ya tangannya memukul, ada apa tubuhnya, ada langkahnya. Dengan Roh Kudus kita nggak bisa membayangkan, karena di dalam abad Roh Kudus itu kita diajarkan bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, lebih kompleks daripada pemahaman kita. Maka kita gambarkan Roh Kudus sebagai bagaikan ya burung, bagaikan suara angin, bagaikan lidah api. Itu kan di Kitab Rasul ya, bagaikan. Nggak ada kata Roh Kudus adalah burung, nggak ada. Bagaikan. Ya, jadi jawaban saya Roh Kudus adalah pribadi. Ya, hanya pribadinya seperti apa kita nggak bisa menggambarkan. Dan kita tiba pada sejarah manusia untuk menyadari gambaran kita tentang Tuhan di masa lalu perlu dilengkapi tentang Allah yang pribadi, tapi kita tidak bisa gambarkan menyeluruh. Itu satu. Kalau tidak kita menyadari itu, kita akan menjadikan Roh Kudus itu sebagai kuasa aja, energi, lebih bahaya lagi energi. Dan bahaya di dunia digital itu cukup tinggi. Cukup tinggi bahaya resiko itu, terutama untuk generasi muda yang tidak bisa membayangkan Tuhan Yesus seakrab kita begitu ya. Nah, problem terbesar generasi lama, mungkin generasi saya, kita membayangkan Tuhan itu adalah Allah di surga, Bapa di surga yang maha besar, dan seakan-akan jarak kita dan Tuhan begitu jauh. Padahal di Alkitab ada juga Tuhan sebagai sahabat. Abraham adalah sahabat Tuhan. Bahkan mempelai. Bukan sahabat, kita kekasih Tuhan. Kalau Bapak gereja di abad kedua, ketiga bicara, aku masa dicium oleh Tuhan, aku peluk, mendengar, merasakan detak jantungnya dan nafasnya. Itu bapak-bapak gereja seperti Eusebius,
abad 2, abad 3, abad 4. Kalau Anda ke daerah Syria, ke daerah Bulgaria itu, kedekatan dengan Allah Bapa itu mereka bayangkan begitu. Nah, sekarang dengan mulainya pada tahun 1979 ada sidang Dewan Gereja Sedunia di Canberra. Dalam itu dibicarakan seorang uskup dari Rusia hadir, Vladimir, bukan Putin. Itu lain lagi. Dan Vladimir mengatakan, saudara-saudara, orang Kristen dan Katolik selalu ngomong Allah Bapa, Allah Putra, Allah Bapa. Roh Kudus tuh disebut ada, tapi nggak pernah dibahas, tidak pernah dijelaskan kehendaknya, ciri kerjanya, dan akibatnya itu jadi sumir. Itu seperti yang disebutnya seperti si Upik Abu, Cinderella, yang kerja paling banyak tapi nggak pernah diomongin di belakang terus. Nah, sejak itu orang Kristen timbul perdebatan besar, tapi pada tahun 1989 semua mengakui kritik itu sangat besar. Mari kita mempelajari tentang Roh Kudus, muncullah ratusan buku tentang Roh Kudus. PGI juga melakukan itu dan GKI juga, cuman sampai sekarang tipis ya. Masih belum dilakukan maksimum. Walaupun GKI kita harus bicara tentang Trinitarian God, tentang Tuhan yang Tritunggal, bukan yang duit tunggal. Jadi sekali lagi Allah pribadi Roh Kudus itu sangat penting buat kita. Itu satu. Sebagai pribadi dia punya keinginan. Bukan sebagai yang bisa dibaca lalu ngikut kayak Merlin dalam film Netflix membuat satu kuasa ngikut. Enggak, tapi pribadi yang karena itu dengan Roh Kudus pribadi kita harus berelasi dalam cinta dengan dia. Istilah saya gitu. Merasakan. Nah, tahunya itu perasaan atau kehendaknya bukan kehendak saya dari mana. Mengetahui kehendak Tuhan itu ada 4 langkah. Kalau diajarin ya. Kalau dulu saya diajarin. Pertama, firman-Nya dari firman-Nya. Ya, lalu kemudian kalau firman-Nya selaras dengan suara orang dekat dengan kita. Jadi jangan sendiri seperti Paulus tadi kan, bukan gua saja. Selalu kita harus ada dalam komunitas kecil, sel atau apa. Atau dengan mentor kita mencari kehendaknya. Kalau suara firman Tuhan dengan suara orang yang ngerti kita dan kenal kita serasi, udah mungkin benar. Yang ketiga, apakah pengalaman kita menggiring ke sana enggak? Ya, seorang pemuda berkata di gereja saya jatuh cinta dengan wanita itu, saya sih yakin Tuhan mau kasih dia sama saya. Saya bilang kalau saya masih single juga saya begitu karena dia cantik. Coba kakinya lebih pendek 30 cm. Berani ya Tuhan kamu bilang itu kehendak Tuhan? Oh nggak mungkin Tuhan kasih saya yang jelek. Lu enak aja bilang dia jelek. Wanita nggak ada yang jelek, yang ada yang matanya si pria yang nggak bisa lihat kebagusannya. Saya bilang gitu ya. Nah, jadi dari mana? Pertama firman-Nya, kedua tadi adalah orang-orang dalam komunitas, mestinya gereja mencari kehendak Tuhan bersama. Atau sel grup kita. Yang ketiga adalah kalau ada mentor atau apa, perjalanan hidup menggiring nggak. Yang keempat, kadang-kadang hal yang tidak biasa, yang supernatural bisa terjadi. Sepanjang sejarah GKI dulu ada, tetapi itu karena kita jadi sangat rasional di tahun 60-an, kita minimumkan itu. Kita lebih suka dengan perhatian pada tata gereja, tata tertib, tata laksana, dan sekarang amendment. Ketimbang bicara yang tidak bisa dirasionalkan itu, Pak. Jadi 4 itu kita sejalan apa enggak? Ya. Dan sangat perlu untuk gereja zaman sekarang pendapat saya, dalam masa pandemi itu perlunya mentor. Tiap orang menjadi mentor orang lain dan punya mentor. Seorang yang sudah berjalan dan mengalami up and down-nya hidup yang tidak sempurna tapi mengalami sentuhan Tuhan dan lain-lain secara rasional tapi tidak hanya emosional experiential tapi rasional juga, keseimbangan. Itu jawaban saya, semoga mendolong. Ya. Jadi jangan sendiri, ini kehendak saya Tuhan itu. Saya punya peristiwa lucu ya. Waktu saya tinggal di Amerika tuh 8 tahun, sebuah gereja minta saya terus tinggal aja di sini. Dosen, kamu jadi dosen, terus aja di sini. Kan gerejamu juga udah nggak butuh kamu, udah nggak kontak kamu dan lain-lain. Kamu juga biaya sendiri. Nggak bisa, saya orang GKI, saya punya utang banyak pada GKI. Saya anak nakal, kalau bukan GKI saya mungkin ada tempat lain. Saya bilang. Ya, kamu kan nggak punya ikatan dinas. Iya. Doain dah, saya berdoa. Doa saya gini, Tuhan ini udah mestinya turun salju, Desember tanggal 12 kok nggak ada salju. Kalau Tuhan ingin saya pulang ke Indonesia, kasih salju besok. Ujuk-ujuk besok turun salju. Haleluya, saya mesti pulang kan. Diomongin lagi, cobalah. Mungkin kebetulan, lu tanya lagi Tuhan sekali lagi. Saya berdoa lagi, Tuhan ini salju terus turun udah sebulan. Kalau besok memang Tuhan izinkan saya tinggal di Amerika, hentikan tuh salju. Berhenti tuh salju. Tuhan memberi 2 tanda yang berbeda untuk 2 hal. Saya bingung kan. Tanya mentor saya, yang benar apa? Jawabannya apa? Mentor saya seorang wanita tua. Dan dia bilang gini, artinya
Apapun yang kau pilih, Tuhan akan berkati. Cuman tesnya, mana yang lebih mencintai dia? Cinta pada Tuhan seringkali dilakukan, dibuktikan dengan kita mengambil tindakan yang kita tidak suka. Melakukan perjalanan yang kita tidak suka demi dia. Itulah saya mengambil keputusan untuk pulang. Ya itu cari kehendak Roh Kudus nggak gampang Pak ya. Nggak gampang. Tapi bisa juga dengan penglihatan yang tidak biasa, bisa. Ya, ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Ya saya pribadi juga sangat mendapatkan banyak lah dari penjelasan Bapak. Saya berharap, saya percaya juga kita semua pasti sangat diberkati ya dengan penjelasan Bapak barusan. Diberi kesempatan juga, masih ada 2 kesempatan lagi diberikan kepada kita semua. Oh ya, tadi saya lupa mengatakan bahwa umat yang di live streaming juga boleh memberikan pertanyaan melalui, ya, oh sudah ada ya Pak ya? Ya, di live chat YouTube. Ya. Sementara saya mau membacakan, saya beri kesempatan untuk yang ada di ruangan ini sebentar ya Pak. Saya tidak bisa membaca dengan baik karena saya tidak memakai kacamata. Iya. Iya. Sudah ada di sana ya Pak ya? Pak Jenis ya? Iya Pak. Saya bacakan yang dari Pak Jonas ya Pak ya. Ya. Bagaimana pandangan Pendeta Robi di era digital tentang gereja yang kelola sebagai perusahaan sehingga pendetanya pun menjadi kaya? Thank you Pak. Ya saya jawab ya, jawab dulu. Di masa lalu kita diwarnai oleh aliran yang disebut pietis. Pietis itu mengajarkan adalah di dunia ada 2 jalan, yang lebar api jiwamu mati, yang ini jadi dipisah antara duniawi dengan surgawi. Itulah kalau di gereja sebagai majelis, sebagai aktivis itu saya saleh banget. Tapi di perusahaan gaji THR dimundur-mundurin gitu. Itu dianggap oke gitu. Karena di sana kan lain hukumnya gitu ya. Padahal itu sangat tidak Calvinis. Calvinis mengajarkan transform the world. Dunia ubah, menggarami. Jadi dulu orang dualis begitu. Maka gereja itu seringkali kalau memilih orang, misalnya cari tata usaha, cari apa, bukan berdasarkan satu sistem yang adil, ya adil dan memberi dan mendukung, tetapi seringkali kedekatan pribadi atau apa. Bahkan kalau satu gereja di kalangan yang disebutnya kongregasional, pendeta yang memulai merintis dengan 3 orang, jadi besar, jadi 3.000, dia pengen anaknya melanjutkan dan akhirnya ada juga orang-orang situ jadi kelompok inner circle, kebanyakan orang-orang kaya, dengan si pendeta di sana otomatis dia kaya. Lalu kalau begitu banyak kekacauan, banyak inkonsistensi. Lalu ada ide, kenapa gereja nggak dibikin kayak perusahaan? Ada marketingnya, ada SDM, manajemen SDM, marketing, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasionalnya. Bagus sih kelihatannya. Tapi rohnya kalau perusahaan kan efektif dan efisien. Nah jadi masalah kalau tadi perjalanan Paulus pakai efektif dan efisien, yang dilakukan oleh Roh Kudus kan inefisiensi dan tidak efektif, tidak sesuai strategic planning dan tata gereja dan tata tertib dan tata laksana. Itu kan ngaco. Kadang-kadang Tuhan bisa memberi kredit. Jadi kalau gereja dikelola sebagai perusahaan artinya apa? Kalau kita makin melakukan manajemen gerejawi yang makin rapi, saya setuju. Saya appreciate tempat ini ya. Tadi pagi lihat persiapan panitia sebelumnya, di tim di atas, saya bilang wow, ini orang-orang komitmennya, dan Anda mungkin tiap minggu kemarin udah biasa, tapi kalau lihat saya kerja mereka, saya lihat wah ini orang kesungguhannya, kehati-hatian dan mau belajarnya hebat, ya. Apalagi nanti kalau tim yang ngurusin IG, konten kreator, konten kuratornya yang ngurusin TikTok, ngurusin website, ngurusin WA group dan lain bisa disatukan dengan digital ministry akan luar biasa. Tetapi kalau dari perusahaan gereja dikelola sebagai perusahaan dan menghasilkan pendeta kaya, tunggu dulu. Ya, memang kalau dulu GKI pendeta harus miskin, kayaknya gitu zaman dulu. Pendeta yang hebat yang miskin, ya, zaman dulu begitu dan nggak pernah ngomong duit. Ya,
Tapi di kemudian hari kita berpikir kita ingin dia bekerja mati-matian, kita nggak usah pikirin soal, supaya jangan mikirin duit ya. Maka kita bikin sistem yang baik, sistem penggajian, pensiun yang baik. Nah, kita salah satu yang terbaik di Indonesia. Tetapi kalau gereja dikelola sebagai perusahaan demi kekayaan, artinya kan yang dikejar kan profit, surplus. Berarti sudah menyimpang dari misinya. Misinya gereja bukan diukur dari hasil. Jadi jangan kita ukur hanya hasil perusahaan, pekerjaan atau program, tapi apakah itu ada manfaat nggak? Lalu ketiga, setelah manfaat ada impact nggak keluar, ada dampaknya nggak keluar, menginspirasi orang lain atau tidak. Saya mengharapkan dari sesi ini dan pelajaran ini pulang ke rumah, Anda melihat anak Anda yang umur 13 tahun main TikTok atau main itu, jangan bilang buang waktu, jangan bilang begitu. Mestinya tanya, main apa nak? Papa diajarin dong, ajarin Minecraft dong. Supaya ada komunikasi sama dia, kita ngerti dia kan. Ini kan digitalnya membuat kita gapnya makin gede kan. Berapa banyak murid-murid penabur dan lain setelah mulai masuk sekolah lagi onsite, anak-anak nggak mau. Orang tua juga nggak mau, 3 hari aja onsite 3 hari di rumah. Kenapa tidak? Lebih efektif kan begitu. I don't know, kita nggak tahu. Tapi ini saat kita belajar ya, ini saat belajar. Jadi sekali lagi kalau yang dikejar adalah hanya kadar kerapihan, manajerial, apalagi uang dan lain-lain, itu sih bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh itu. Tapi kalau bawa gereja harus masuk ke tengah masyarakat, membina UMKM, membangun koperasi, ya, menolong orang-orang diakonnya bukan hanya ngasih duit, tapi kasih kepinteran, kasih relasi. Saya kira is okay. Karena gereja Menonit, gereja Presbyterian, gereja Katolik sudah melakukan. Di orang Katolik itu ada gereja, ada panti asuhan, hari pasar, biara, rumah sakit. Coba Anda ke Eropa deh. Semua pusat-pusat Katolik selalu ada 5 itu. Ya. Kita sudah mulai ya, GKI kan sudah ada pendidikan kita bagus sekali lah ya, puji Tuhan. Dengan segala kelemahannya, tapi kita one of the best lah. Rumah sakit kita, Ukrida juga, dia punya alat yang seperti Pak Terawan punya untuk cuci apa darah atau apa ya, otak apa darah itu. Kita juga punya sana, dokter-dokternya juga muda, tempatnya juga bagus banget. Selama COVID berapa banyak kita nolong orang sana. Dan saya juga bolak-balik nganterin pasien ke sana, cepat sekali. Nah, kita juga punya hotel, kita juga ada panti asuhan, panti jompo, segala macam adalah. Kalau panti pijit enggak ya, jangan khawatir, tenang. Terima kasih. Ya. Karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Sebenarnya, ya masih ada beberapa pertanyaan juga, Pak. Ya, pertanyaan tentang metaverse. Iya. Mungkin itu bisa butuh waktu panjang lagi ya kalau bicara metaverse itu, karena metaverse satu gejala khusus sendiri dan kita mungkin sulit menghindarkan. Tapi kalau mau itu dengerin khotbah saya aja nanti di Kosambi Baru bulan depan tentang persis kayak begini nih, khotbah pengajaran tentang metaverse dia. Wow. Dia dunia digital, Roh Kudus tapi minta metaverse gitu ya. Jadi secara umum metaverse adalah sekali lagi semua hal ada 2 sisi, positif dan negatif. Tapi selama kita mendahulukan mencari kehendak Roh Kudus dan peka pada Roh Kudus, kita mau diubah, kita mau belajar mencari kehendak Tuhan terus-menerus, ada mentor, ada kelompok kecil dan lain-lain, itu semua akan bisa bermanfaat. GKI kuat di dalam pembinaan, GKI kuat dalam penataan, tapi dalam kelompok-kelompok kecil, share and care group atau life group, atau mentoring, kayaknya GKI perlu dikuatkan. Hanya satu GKI yang paling kuat di dalam mentoring adalah GKI Samanhudi. Di sana setiap orang ada mentornya. Tanpa sengaja, budaya dulu. Nggak tahu yang sekarang ya. Tapi terakhir ketemu, saya masih ketemu mentor saya di sana. Dan beberapa orang juga bilang saya mentornya. Saya berasal dari Samanhudi. Dan itu kebiasaan kami. Dan itu kuat, hubungan itu luar biasa kuat. Itulah gereja itu nggak pernah berkelahi. Habis gimana? Ini mentornya, ini mentor istri saya. Itu. Hubungan itu begitu dekat. Terima kasih. Bagi saudara yang masih mau bertanya nanti, baik yang di ruangan ini atau di live streaming, boleh tetap memberikan pertanyaan dan kami akan menjawabnya melalui media sosial nanti yang disediakan oleh gereja kita. Terima kasih. Akhir, Roh Kudus, di dalam era Roh Kudus ini menolong kita untuk berubah. Seorang Kristen yang tidak mau berubah, dia hanya beragama Kristen, tapi tidak berjalan dalam roh.
Perubahan itu tidak enak. Karena itu paling indah kalau tiap pagi doa kita adalah, Tuhan, apa yang harus kuubah dengan diriku? Supaya mempermudah Engkau memberikan berkat dan anugerah dan menggunakan aku semaksimum mungkin. Saya mengajak Anda di akhir ini untuk coba ambil waktu diam sedikit. Coba lihat selama 3 tahun yang susah ini, Anda mengalami perubahan apa? Dan kalau di rumah nanti ketemu pasangan atau anak atau mertua yang berubah selama masa 3 tahun ini, sampaikan kepada dia, thank you loh, kamu sudah berubah dalam 2 tahun ini. Buat saya itu jadi berkat dan inspirasi. Tuhan berkati Anda. Terima kasih. Langsung, bukan saya lagi kan? Ya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pendeta Robi. Kami merasakan bagaimana perjalanan dengan Roh Kudus yang boleh menimbulkan ketakjuban bagi kami. Biarlah kami juga boleh terus mengalami perubahan sesuai dengan mengalami perubahan dalam kehidupan kami dengan penuh komitmen untuk setiap penyertaan, untuk setiap kasih Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Masih di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, tetap dipersatukan dalam ibadah, baik bersama dengan umat Tuhan di tempat ini, maupun secara live streaming. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur saat ini pandemi COVID juga sudah mulai tertangani. Tapi kiranya kami tetap menjaga kesehatan kami dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk petugas gugus COVID dan tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras selama masa pandemi. Kiranya Tuhan terus menjaga mereka dan tetap diberikan kesehatan. Di tengah situasi COVID yang kita harapkan makin melandai ini Tuhan, kami juga terkejut adanya informasi tentang penyakit hepatitis akut yang mulai ada di Indonesia dan makin bertambah. Kiranya kami tetap tenang dan terus melakukan pola hidup bersih dan sehat, serta selalu melakukan protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan Presiden Jokowi beserta jajarannya, dari tingkat tertinggi hingga yang ada di daerah. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Berkati setiap usaha yang dilakukan untuk menyediakan setiap kebutuhan dalam hal keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Berkati setiap usaha pengobatan yang dilakukan. Kiranya saudara-saudara kami ini terus tampak jemu-jemu berdoa dan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang sudah mendampingi. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan serta kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Suparsan yang telah Engkau panggil ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan, dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan, dan aktivis, agar mempunyai kesatuan hati sebagai satu tim yang bekerja dan melayani bersama-sama di GKI Perumahan Citra 1. Kiranya hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami sebagai umat Tuhan di tempat ini, dalam setiap pergumulan kami, dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam keluarga kami, hubungan suami istri, serta studi dari anak-anak kami. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kami, memberikan ketenangan dan harapan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang penuh warna setiap harinya. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga.
Tuhan, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Hujan berkat-Mu terus tercurah bagi kami setiap harinya. Untuk itu Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur buat kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan bagi pelayanan kepada sesama kami. Inilah doa persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Umat Tuhan, kini terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kita akan memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, untuk ketertiban kita bersama, umat sebelah kiri saya, dipersilahkan meninggalkan ruang ibadah terlebih dahulu
Dilanjutkan dengan bagian tengah yang terakhir di sebelah kanan saya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.